paling luar biasa kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Wa bima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah, ingat ya, konteks apapun, kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi, ya, bisa aktivitas, tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabiah jadi perawat, ya, ada yang pengajar. Banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya, kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya, ada bagian perawat, ada dokter. Ini kan yang ngandung perempuan, masa yang periksa laki-laki? Ya, ada bagian perempuan tertentu, itu silahkan bekerja boleh. Tapi nafkah laki-laki. Begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad fisabilillah. Wafat, syahid. Maaf ya, apakah selama Anda bekerja sudah diniatkan ibadah? Jangan-jangan cuma kerja aja. Kalau cuma kerja, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Anda wafat juga. Kerja di gedung yang sama, berangkat menemukan kemacetan yang sama. Apa bedanya iman kita dengan yang lain? Satu, kita pasti wafat, pasti pulang. Dan kita nggak bisa pilih, ya nggak bisa pilih. Antum bisa duluan, saya belakangan mungkin. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Atau memang saya bisa duluan, ya duluan menyolati Anda. Oke, paham ya? Jadi ibu di rumah jihad bu, pada anak, perawat, mengandung itu sudah jihad. Jadi kalau wafat dalam proses saya melahirkan atau sedang mengandung itu syahid. Itu jelas nggak ada perbedaan pendapat. Anak-anak yang sekolah niatkan ibadah bu, pak. Mohon maaf ya, mesti ada bedanya. Iman kita di rumah mesti itu terpancar kepada anak-anak. Ajarkan mereka sekolah yang baik. Pilih sekolah yang mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran. Sekarang banyak kok. Fisikanya bagus, Qurannya bagus, kimianya bagus, sholatnya juga bagus. Cari, kalau bisa dunianya bagus, akhirat bagus, kenapa hanya pilih dunia saja? Siapkan, itu jihad. Terakhir, tidak mudah mengeksekusi ini, pasti ada tantangan yang ketiga, namanya mujahadah. Mujahadah. Tantangan mengatasi gejolak jiwa. Kadang-kadang malas, capek, ya belum eksekusi dilakukan, sudah berdebat pada yang tidak penting, sehingga tidak menghasilkan kesimpulan, ragu-ragu, khawatir, maka atasi semua itu. Turun Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau engkau sedang tidak nyaman, maka perangi ketidaknyamanan itu jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau tidak rasakan sekarang, engkau rasakan gak enak, gak nyaman, di balik itu Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Mungkin yang engkau harap-harap sekarang boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lebih tahu masa depan, engkau pikiranmu pendek sampai di sini saja. Maka teman-teman sekalian, kembalikan lagi, tidak pernah Anda akan temukan dalam Al-Quran kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata. Silahkan cek. Itu baru pekerjaan. Belum ibu di rumah, ibu capek merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis. Turun Quran surah ke-17 ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami, Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Masalah kondangan saja Pak, bisa beda pendapat. Ya. Ya Pak, kan ada family gathering malam, Mama pakai baju apa ya? Hijau apa yang biru? Masya Allah, kata Anda biru bagus mah. Kata Mama kayaknya hijau deh Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Ya, bagus kalau dipakai, begitu keluar kuning. Naik lagi, Anda udah 40 tahun, anak masih ada, turun Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian naik lagi sampai Anda sepuh, sampai kembali ke keadaan tidak normal seperti anak-anak lagi, Quran surah ke-22 ayat ke-5. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ke-3 ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya kalau nggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya. Betul, akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Kalau kalian nggak pelajari ini, silahkan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sampai dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu. Tiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung ya dari ayat 45 sampai 46-nya. Sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75. Sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah kedua ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada.
Kan yang kita tahu surga aja. Masuk neraka tanpa hisab ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100. Sampai disebutkan surga yang paling indah nomor 1 bersama Nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau Anda masuk sini, tetangga Anda semua Nabi. Ya, depannya Nabi Ibrahim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kirinya Nabi Yusuf, ya, samping kanan Nabi Muhammad SAW. Itu cuma 3 golongan. Orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau Anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, Anda berpotensi masuk surga bersama semua Nabi dan Rasul yang pernah diutus. Ya. Baik, itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang neraka yang biasa, ya, sebiasa-biasa nerakanya kebakar juga. Quran surah 4 ayat 56. Tingkat paling tinggi neraka jahanam untuk 2 golongan, munafik, ingat, munafik dan kafir. Jadi kalau Anda pun muslim, jauhi perbuatan munafik. Karena munafik akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahanam. Quran surah keempat ayat 140. Mana yang tidak ada? Mana yang enggak ada di Quran? Semua ada. Bisnis ada, ya, birokrasi ada, diplomasi ada, mengajar ada, ilmu ada. Karena itu saya mau tutup, jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini, seperti orang dulu pernah melakukannya, maka kata Allah melalui lisan Rasulullah turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Satu ini aja kita kerjakan, insya Allah ini akan beda kita rasakan. Utslu ma wuhya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Quran sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Quran, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. Betul kan? Ketika ada yang baca Al-Quran, di sampingnya ada siapa? Ya, sari tilawah kan? Baik, sari tilawah itu bahasa Indonesia. Ya, sari, sebetulnya tilawah saja. Tapi mungkin saat yang menerjemahkan dulu pertama di Indonesia, namanya Bu Sari. Karena itu disebut sari tilawah. Ya, kalau Adi mungkin ada tilawah gitu kan? Nah, jadi teman-teman, caranya begini. Anda keluarkan sesuai kebutuhan. Enggak semua ayat Quran mesti kita kaji. Kalau mau dari awal, dari akhir, bagus. Kalau baca silahkan. Hatamkan, Nabi juga hatamkan. Tapi kalau Anda ingin ambil sesuai passion kita. Anda pebisnis, kenapa enggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakan, keluarkan ayat-ayatnya ada. Quran surah At-Tur, surah 52 itu, keluarkan. Ya, wal bahrul masjur. Dan jika Anda akan melakukan eksplorasi di laut, carilah laut yang punya, nih kualifikasi begini. Yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api, kata Allah itu potensial ada minyaknya. Kalau yang kerja di batu bara, turun Quran surah Fatir, surah 35, ayat 27 sampai 29. Ini jenisnya. Ada yang kelihatan dari jauh, ada yang harus digali, ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau, ada kelihatan menghitam. Disebutkan langsung.